Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat selalu. Apa kabar saudara yang dikasih Tuhan? Saya percaya keadaan kita baik-baik saja dan kiranya kasih karunia Tuhan terus melimpah di dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Hari ini kita kembali bertemu melalui channel YouTube ini dan saya ingin kembali men-sharekan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Saya sudah mempersiapkannya, yaitu mengambil dari kitab Injil Lukas yang kedua di ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-52. Demikian firman Tuhan. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kau mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ayat yang terakhir yaitu ayat yang ke-52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Puji Tuhan. Ini salah satu berbicara tentang kehidupan Yesus pada waktu ia menjadi manusia, yaitu dalam kehidupan atau masa fase remaja waktu itu. Tuhan saudara Tuhan, kita tahu bahwa Yesus memiliki satu rencana yang indah. Dia menjadi manusia pastinya untuk menyelamatkan yang namanya manusia, yaitu saya dan saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, pada masa pertumbuhan Yesus, khususnya di masa pertumbuhan Yesus di masa remajanya, ada satu cerita yang dituliskan oleh tabib Lukas, ya saudaraku, yaitu yang membicarakan Yesus yang berada di bait Allah, yang dia katakan berada di rumah Bapaknya. Ini sesuatu yang luar biasa karena kita tahu memang bahwa Yesus itu ketika lahir menjadi manusia di dalam kandungan yang namanya Maria, dan Maria yang mengasuh Yesus ini pada waktu Yesus semakin bertumbuh, semakin dewasa. Jadi cerita ini saudaraku mengingatkan khususnya kepada anak-anak remaja sebenarnya, untuk menjadi referensi, untuk menjadi contoh bagaimana kehidupan anak remaja, khususnya remaja-remaja Kristen. Jadi Yesus sudah memberikan satu gambaran, Yesus sudah memberikan satu contoh dalam kehidupan anak-anak remaja, supaya anak remaja itu juga sudah bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan juga kepada orang tua sudah bisa semakin mendidik, membimbing anak-anaknya untuk semakin mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu cerita ini. Yesus dibawa ke bait Allah di usia yang ke-12 tahun. Kalau tidak salah, usia 12 tahun itu memang usia yang cukup penting bagi orang Yahudi, bagi orang Israel. Saudara yang dikasih Tuhan, yang pernah saya pelajari, kalau tidak salah usia 12 itu dikatakan bahwa anak-anak remaja dibawa ke bait Allah dan mereka akan dikatakan menjadi bar mitzvah, yang artinya anak perjanjian,
atau bisa juga dijelaskan mereka sudah bisa melakukan ke-10 hukum Taurat. Kira-kira seperti itu secara penafsirannya, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi orang tua Yesus memang membawa Yesus ke bait Allah, ya pastinya mereka juga beribadah, dan juga saya percaya ini juga supaya membawa Yesus mengerti dan mengetahui tentang bait Allah dan juga hal-hal yang lain khususnya berkaitan dengan perkara-perkara rohani. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa, ya, karena di sini memang menceritakan ketika mereka selesai melakukan segala sesuatunya, khususnya ibadah mereka yang merayakan Paskah yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, lalu mereka pulang, ya, pulang ke rumah, tapi tanpa orang tua Yesus ketahui Yesus tinggal di bait Allah. Sementara orang tua mereka yang tidak tahu ini, mereka hanya pulang saja. Lalu mereka ya bersama-sama beriringan dengan orang-orang lain, bahkan tadi firman Tuhan bersama dengan sanak keluarganya. Tapi ada waktunya, pas waktunya mereka tersadar, khususnya ibunya dan juga Bapak Yesus, bahwa Yesus tidak bersama dengan mereka. Ini memang satu hal yang cukup luar biasa. Jadi bukan hanya pengajaran kepada anak remaja, tetapi juga kepada orang tua. Pada waktu mereka tidak menemukan anak mereka, lalu mereka berinisiatif, mereka mencarinya bukan ogah-ogahan, tapi mencarinya dengan sungguh-sungguh. Karena ketika mereka bertanya kepada saudara-saudara mereka, saudara mereka mengatakan tidak tahu, dan mereka berinisiatif, mereka kembali ke bait Allah, dan mereka menemukan Yesus ada di bait Allah. Dan hal yang luar biasa, Yesus di bait Allah bukan sekedar ada di sana, bukan hanya duduk-duduk saja. Memang Yesus duduk, tapi Yesus duduk bersama dengan alim ulama. Pastinya Yesus juga mendengarkan apa yang didiskusikan oleh para alim ulama ini. Dan ayat ini juga menjelaskan Yesus itu tidak sekedar mendengar, Yesus juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Intinya orang-orang yang duduk bersama dengan Yesus atau Yesus yang duduk bersama dengan alim ulama ini, para ulama ini terheran-heran akan kecerdasan, akan kecerdasan dari Yesus ini sendiri. Saudaraku, ini sesuatu yang luar biasa, saudara Tuhan. Jadi memang kita juga, kalau kita memiliki anak remaja, saya sendiri juga memiliki anak remaja yang memang harus kita bimbing, harus kita tuntun untuk semakin mengenal siapa Tuhannya atau siapa Yesus itu, lalu dia bisa memahami, bahkan dia mulai belajar untuk menjadikan Tuhan, menjadikan Raja di dalam kehidupannya. Artinya dari masa muda mereka, anak-anak kita ini memang harus kita didik, harus kita bimbing, harus kita bawa dan kita tuntun untuk semakin percaya kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudaraku, di ayat ini memang menjadi satu referensi bagi kita, khususnya kita yang memiliki anak-anak remaja. Walaupun mereka punya dunia mereka sendiri, tapi tidak ada salahnya untuk mengingatkan, bahkan menuntun mereka, membawa mereka kepada Kristus atau kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan hanya sampai di situ. Yesus tidak hanya ada di bait Allah, tapi Yesus juga ketika ada di bawah asuhan orang tuanya, Yesus juga pasti mengalami hal-hal yang luar biasa. Di ayat yang terakhir, ini sesuatu yang cukup penting bagi kita, dijelaskan seperti ini, yaitu ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Proses kehidupan manusia dijalani Yesus. Yesus mengalami pertumbuhan. Bahkan pertumbuhan Yesus ini bisa dikatakan cukup komplit, ya saudaraku. Bahkan sangat komplit sekali, karena dikatakan Yesus itu bertambah besar. Ya, saya percaya ini pertumbuhan secara fisik atau secara jasmani, dan bertambah hikmat. Ya, hikmat itu penting, saudara kasih Tuhan. Jangan hanya kepada anak-anak remaja kita, kepada kita sendiri sebagai orang tua, ya, hikmat ini banyak sekali gunanya, banyak sekali manfaatnya. Apalagi ketika kita menghadapi tantangan
tantangan, ada masalah yang sepertinya kita tidak mampu, tapi ketika hikmat itu ada dalam kehidupan kita, percayalah selalu ada jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita melalui hikmat yang ada di dalam kehidupan kita. Dan juga dikatakan bukan hanya sekedar besarnya secara jasmani, bertambah hikmatnya saja, tetapi dikatakan bahwa Yesus itu juga bertambah besarnya. Yang artinya dia di sini ditujukan N huruf besar. Kalau saya pelajari, ini mengingatkan berbicara tentang kerohanian. Apakah bisa dikatakan Yesus semakin rohani? Mungkin bisa kita cari jawaban-jawaban yang lebih komplit lagi. Tapi setidaknya kalau itu ditujukan kepada anak-anak remaja kita, besar secara fisik atau bertumbuh secara fisik itu penting sekali. Tapi bertumbuh secara rohani itu juga jauh lebih penting. Amin, saudara yang dikasih Tuhan, ya, bertumbuh secara rohani itu juga jauh lebih penting. Karena kedewasaan rohani itu juga harus menjadi bagian mereka, sebagaimana kedewasaan rohani menjadi bagian kita. Kita tahu dunia remaja ini bagaimana ya, mau dikatakan mereka masih labil, mereka masih mencari satu contoh yang untuk dijadikan panutan. Kalau benar itu terjadi, mari kita terus membawa mereka, menuntun mereka untuk memperkenalkan Yesus kepada mereka, bahwa Yesus adalah panutan atau teladan yang sejati, yang luar biasa. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Dan juga dikatakan di sini, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia, pasti memiliki karakter yang lebih baik. Ya, nggak jauh beda dengan kehidupan kita. Bagaimana hidup kita ini dikasih Allah, pasti perubahan kehidupan kita ke arah yang baik itu yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Baru Allah mengasihi kehidupan kita. Bahkan juga makin dikasihi oleh manusia. Siapa manusia? Apakah kita sebagai orang tua atau orang-orang yang ada di lingkungan kita, atau juga orang lain yang ada di luar sana, saudara dikasih Tuhan? Artinya pasti ini memang menginginkan memiliki karakter yang baik. Ini memiliki satu tingkah laku yang baik. Dari mana dia dapatkan itu? Ayat ini mengatakan Yesus itu di bawah asuhan orang tuanya. Saya percaya orang tuanya adalah orang tua yang takut akan Tuhan. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, tidak salah dalam Galatia 4 ayat yang keempat, bahwa Maria itu takluk kepada yang namanya hukum Taurat. Artinya memang itu yang menjadi hukum pada waktu itu, menjadi pegangan pada waktu itu untuk dilakukan, dan Maria melakukannya. Sama dengan kita sebagai dikasih Tuhan. Kalau kita sebagai orang tua yang takut akan Tuhan, yang memang selalu peduli dengan perkara-perkara rohani, kita percaya anak-anak kita, keturunan kita akan kita bimbing, akan kita arahkan ke sana juga untuk menyukai bahkan hidup di dalam perkara-perkara rohani. Amin, saudara yang dikasih Tuhan, ini pesan penting bagi kita semua, khususnya bagi kita yang memiliki anak remaja yang kita tahu masa remaja mereka bisa dikatakan mereka masa labil, itu ingin mencari untuk menjadi idola mereka. Tidak ada salahnya, Yesuslah yang menjadi idola dalam kehidupan mereka. Mereka bisa mendapatkan segala sesuatu, semuanya hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudaraku, pesan ini diingatkan kepada kita, disampaikan kepada kita dalam kehidupan Yesus pada masa remajanya. Biarlah ini menjadi referensi bagi kita, untuk kita juga bisa arahkan kepada anak kita. Mereka cinta kepada perkara-perkara rohani, mereka suka kepada yang namanya main Allah atau gereja, mereka suka beribadah, baik ibadah secara bersama, secara dengan teman seiman, dengan keluarga, dan juga ibadah pribadinya sendiri, supaya mereka semakin mengerti dan mengenal bahwa Tuhan itu, Yesus itu mengasihi kehidupan mereka. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada kita semua, ya khususnya bagi kita yang memiliki anak-anak remaja, dan juga bagi semua remaja-remaja yang mendengarkan sharing ini. Kiranya Yesus dijadikan panutan, Yesus dijadikan teladan, dan juga Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kalian. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita
Dan kiranya kasih setianya tak berkesudahan, selalu kesetiaan dalam kehidupan kita. Panjang hari ini yang kita kerjakan, biarlah Tuhan buat berhasil. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Shalom.